Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruswarzul, program studi Ilmu Hukum Nagari, Universitas Muhammad Nasir, Bukit Tinggi. Baik, dalam hal ini saya akan mencoba memaparkan program mata kuliah kearsian. Baik, Yarsi Sumatera Barat didirikan pada 31 Januari 1969 atas prakarsa Bapak Muhammad Nasir dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan semangat keikhlasan dan dakwah, Persi membangun layanan kesehatan terutama melalui pendirian Rumah Sakit Ibnu Sina di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Bukit Tinggi berdiri tahun 1969, Padang Panjang 1971, Padang 1972, Payakumbuh 1972, Simpang 4 Pasaman 1991, dan Panti 1978. Rumah sakit ini berkembang dari Balai Kesehatan, memanfaatkan bangunan kontrak maupun wakaf, dan seiring waktu mengalami peningkatan fasilitas, akreditasi, serta kapasitas layanan. Selain rumah sakit, Yarsi juga mengembangkan unit pendidikan seperti Stikes Yarsi Bukit Tinggi yang berasal dari Sekolah Keperawatan tahun 1983. Universitas Muhammad Nasir didirikan tahun 2014, serta unit usaha pendukung lainnya serta perkembangan ini dipengaruhi kuat oleh pemikiran Bapak Muhammad Nasir yang menekankan penggalian potensi umat, penguatan dakwah, pembangunan masyarakat, dan orientasi pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya eh, beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Buya Mas'ud Abidin. Ia menjelaskan bahwa Yarsi dibangun oleh tokoh-tokoh penting Sumatera Barat dengan semangat kolaborasi, wakaf, dan pemberdayaan umat. Nilai utama yang diwariskan adalah semangat cerdas dan ikhlas yang menjadi landasan gerakan Yarsi dalam pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial hingga hari ini. Selanjutnya, adapun narasumber dari Bapak Profesor Dr. Yaswirman MA juga memaparkan tentang sejarah mengenai nilai-nilai Yarsi Sumatera Barat. Ia menjelaskan kondisi kesehatan yang kembali menurun akibat reforma namun tetap hadir dan memberi pemaparan ilmu kepada kita dan juga menekankan yaitunya konsep dakwah bilhal, yaitu dakwah melalui pelayanan perilaku dan tindakan nyata, termasuk melalui bidang kesehatan, pendidikan, dan hidup. Sejarah berdirinya Yarsi dan Rumah Sakit Ibnu Sina yang dimulai dari balai-balai kesehatan kecil, hingga berkembang menjadi rumah sakit besar. Perjuangan itu didasari semangat keikhlasan dari tokoh-tokoh Islam, termasuk Bapak Muhammad Nasir itu sendiri. Selanjutnya, nilai keikhlasan, kerendahan hati, dan pelayanan umat yang diwariskan oleh para pendiri dan harus terus dijaga oleh generasi muda, dosen, mahasiswa, serta tenaga-tenaga kesehatan. Adapun peran Bapak Muhammad Nasir dalam dakwah sosial dan perjuangan lembaga Islam termasuk penguatan dakwah di daerah terpencil dan kontribusinya melalui dakwah-dakwah. Yarsi adalah lembaga nirlaba di mana seluruh keuntungan dikembalikan untuk penguatan lembaga dan pelayanan kepada umat, bukan untuk kepentingan pribadi pengurus. Pentingnya membentuk kader penerus, yakni mahasiswa yang kelak akan memahami nilai-nilai keislaman, nilai-nilai pelayanan, dan nilai-nilai dakwah bilhal.
Selanjutnya, pemaparan mahasiswa juga penting dengan tentang moderasi dan bagaimana Yarsi menyiapkan generasi penerus. Selanjutnya, teks tersebut menggambarkan secara mendalam tentang ketokohan Muhammad Nasir sebagai figur penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya sebagai politisi dan pemimpin bangsa, tetapi juga sebagai pendidik dan inspirator generasi muda. Sejak masa mudanya, Bapak Muhammad Nasir dikenal memiliki karakter yang terbentuk dari perjumpaan langsung dengan tokoh-tokoh besar. Salah satunya adalah Bapak Hos Cokro Aminoto. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman bertemu figur-figur inspiratif dapat meninggalkan bekas mendalam dan membentuk hak hidup seseorang. Prinsip penting ini kemudian diwujudkan kembali oleh Bapak Muhammad Nasir sebagai seorang yang sudah dewasa dan berpengaruh, bersedia bertemu dengan dan berdialog dengan para mahasiswa termasuk penulis guna menumbuhkan inspirasi dan rasa tanggung jawab sebagai intelektual. Salah satu warisan terbesar Bapak Muhammad Nasir adalah mosi integral, yaitu gagasan politik yang mendorong perubahan dari negara serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Inisiatif ini dilakukan secara elegan melalui mekanisme demokrasi di parlemen, menciptakan jalan yang lebih damai dan terhormat untuk menyatukan Indonesia dibandingkan dengan resolusi konflik bersenjata. Karena kontribusi inilah Bapak Muhammad Nasir dihormati sebagai Bapak Integrasi Bangsa. Momentum tanggal 16 Agustus 1950 ketika NKRI kembali berdiri merupakan titik krusial yang mengikat sejarah bangsa dengan kontribusi visioner Bapak Muhammad Nasir. Lebih jauh, menyoroti bahwa perguruan tinggi hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan akhlak, disiplin kerja, dan budaya pelayanan. Sebagaimana dicontohkan oleh Bapak Muhammad Nasir, pendidikan dianggap tidak boleh terjebak pada hafalan atau sekedar akademis, tapi harus mengarah pada pembentukan karakter yang mencerminkan adab dan nilai-nilai Islam. Hal ini selaras dengan tujuan menghasilkan mahasiswa yang berdaya saing di era revolusi industri 5.0, serta mampu mengabdi sebagai calon guru-guru profesional yang berintegritas. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai refleksi kelembagaan kita semua, yaitunya salah satu pesan dari Bapak Maulana Nasir itu adalah contoh teladan dalam berpikir, bersikap, bekerja, dan mengabdi. Dan keteladanan itu harus hidup terus dalam generasi muda. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.